Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya untuk yang tentang minta maaf tadi. Misalnya kita punya, misalnya suami kita nih, kalau misalnya dia berbuat kesalahan itu nggak mau minta maaf gitu, tapi minta maafnya itu dalam bentuk perlakuan, misalnya kan pulang bawa makanan atau misalnya tiba-tiba mengerjakan pekerjaan rumah tanpa kita minta tolong gitu. Kita ngerti, oh berarti dia tuh menyadari kesalahannya kayak gitu. Nah, karena kita kesel, misalnya kita tuh pengen terucap kata misalnya Minta maaf maaf dari gitu. mulutnya itu. Jadi Hmm. akhirnya saat kita sebagai istri berbuat salah, kita tahu gitu, kita nggak minta maaf terhadap beliaunya gitu. Akhirnya beliaunya tadi tuh kesel gitu, marah gitu. Kamu tuh berbuat kesalahan nggak minta maaf. Nah, padahal kita tadi tuh nggak minta maaf dengan maksud biar dia tuh sadar gitu. Nah, kan nggak enak kan kalau misalnya berbuat kesalahan nggak minta maaf kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan jadi kita sebagai istri misalnya membalas dendam kayak gitu boleh nggak dengan maksud misalnya biar suami kita tadi tuh sadar gitu biar kalau kita tuh sebagai istri tuh kalau dia berbuat kesalahan tuh pengen dianya minta maaf gitu Ustadz. Wah, Terus ada lagi yang nah, kedua Ustadz pertanyaan tafadhali. mau nanya ini Ustadz apa perbedaan perbedaan nafkah infak dan sodako Naam. ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kehidupan rumah tangga ini sebenarnya dibangun di atas saling menghormatin, saling memahami, dan saling melengkapi. Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Hanya saja ada perbedaan kedudukan antara suami dan istri. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita-wanita itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban mereka. Walir rijali 'alaihinna darajah. Namun lelaki-lelaki itu memiliki kedudukan yang lebih. Sekarang gimana? Kita lihat cerita tadi. Seorang suami yang berbuat salah. Dan dia tahu dia salah. Cuma karena memang dia sebagai komandan, dia sebagai pemimpin, ada rasa malu di dia untuk meminta maaf. Tapi dia berbuat sesuatu yang menunjukkan kalau dia minta maaf. Maka seharusnya seorang istri menerima hal itu. Kenapa? Karena dia pemimpin. Oh, enak banget. Allah mengangkat dia sebagai pemimpin. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Kalian mau tahu tidak? Istri-istri kalian yang merupakan calon-calon penghuni surga. Istri-istri penghuni surga. Beliau menyebutkan 3 sifat. Yang pertama, al-wadud alaihi salatu wassalam. Dia adalah istri yang penyayang. Artinya dia berusaha mencintai suaminya dan dicintai sama suaminya. Dia secara ucapan, secara perbuatan, membuat suaminya senang sama dia. Sama anak-anaknya juga peduli, sayang dia. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, al-walud, yang banyak anak. Artinya dia bukan sosok wanita yang malas punya anak. Aduh capek, ini itu enggak. Dia tahu bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia faham bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga tatkala sang suami mau nambah anak, istri selalu siap 24 jam. Dia siap.
Karena memang dia ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, al-a'ud. Yang suka kembali kepada suaminya. Idza zalamat. Kalau dia melakukan kezaliman. Au zulimat. Au asa'a ilaiha zawjuha. Di beberapa riwayat mengatakan, kalau dia mendolimin suaminya, lakukan kesalahan. Atau suaminya yang mendolimin dia. Suami yang nyakitin dia itu suaminya, bukan dia. Tapi istri penghuni surga itu, dia akan datang kepada suami. Dia akan letakkan tangannya di tangan suaminya. Bisa jadi yang salah dia atau suaminya yang salah. Sampai dalam kondisi suaminya yang mendolimin dia, sang istri yang balik ke suaminya. Bukan balas dendam. Seperti yang tadi disebutkan. Tapi dia mengajarin suaminya dengan dia datang meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan la adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridha. Jadi seharusnya ketika tadi suami pulang kerja, dia bawa oleh-oleh, suami mengerjakan pekerjaan rumah yang memang bukan kerjaan dia. Seharusnya istri yang soleha ini yang ingin memberikan pelajaran kepada suaminya, dia datang kepada suaminya. Dia terima itu hadiah. Dia katakan terima kasih. Dan sang istri mengatakan, bang, maafkan aku. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridha sama aku. Padahal yang salah siapa? Suami. Ini adalah salah satu cara menjaga kerukunan rumah tangga. Keharmonisan di rumah. Karena setan ini nggak berhenti berusaha untuk memisahkan suami istri. Bahkan itu menjadi target terbesar iblis ya. Di antara target-target dia menyesatkan manusia. Di antaranya adalah bagaimana suami istri yang hidup harmonis ini berpisah. Maka salah satu yang dilakukan iblis mungkin membisikkan kepada perempuan tuh, kepada istrinya. Udah, kau kasih pelajaran suamimu. Tapi yang terjadi ternyata ribut. Bukan selesai masalahnya. Kenapa? Karena wanita harus sadar. Dia itu adalah pelengkap laki-laki. Belahannya laki-laki. Nabi memberikan arahan kepada para wanita dalam rangka menjaga keharmonisan di rumah tangga. Kalau suaminya berbuat salah, jangan nunggu suaminya minta maaf. Suaminya tadi udah datang membelikan oleh-oleh ini itu. Menunjukkan kalau dia itu baik suamimu ini. Maka jangan kemudian engkau balas dendam. Yang Anda takutkan itu bisikan iblis untuk merusak rumah tangga. Maka hendaklah jangan laki ada keinginan membalas dendam. Tapi yang harus engkau rubah bagaimana engkau menjadi penghuni surga. Karena banyak wanita ada masalah sedikit kabur. Minta pisah sama suaminya. Tapi ini perempuan adalah perempuan yang memang tahan banting. Dia siap mempertahankan rumah tangganya. Walaupun dia dizalimin sama suaminya. Selama dia lihat ada kebaikan-kebaikan di diri suaminya. Mungkin seperti itu. Jadi Anda rasa nggak perlu memberi pelajaran kepada suami. Apalagi niatnya balas dendam. Karena kalau benar engkau ingin memberikan pelajaran. Ada cara memberikan pelajaran. Salah satunya yang tadi disampaikan Nabi SAW. Kembali kepada suamimu. Engkau yang minta maaf sama suami. Padahal yang salah suami. Dengan harapan dia pun nanti ketika punya salah, dia tidak canggung untuk minta maaf. Bisa jadi ketika sang istri mengatakan, bang aku minta maaf. Dia sang suami mengatakan, aku yang minta maaf. Bukankah ini cara yang lebih indah daripada cara yang tadi ditempuh dan menyebabkan keributan di rumah. Adapun tadi kalau ditanyakan apa bedanya infak, nafkah sama sedekah. Sebenarnya kalimat infak dan nafkah itu kurang lebih sama. Yaitu artinya membelanjakan. Membelanjakan ini bisa jadi di jalan Allah, bisa jadi di jalan setan. Bisa jadi di jalan yang mubah. Makanya seorang suami ketika dia memberikan kepada istrinya disebut infak atau nafkah. Innaka lan tunfik nafaqatan. Engkau tidak akan memberikan infak sebuah nafkah.
kepada istrimu, tabtaghi fiha wajh Allah, engkau berharap wajah Allah, melainkan engkau akan dapat pahala. Kalau bicara sodakoh ini ada dua macam. Sodakoh ini bisa sodakoh wajib, bisa sodakoh sunnah. Sodakoh wajib itu zakat. Maka Allah katakan, khud min amwalihim sodakatan. Ambillah dari harta mereka sodakoh. Ini sodakoh yang wajib, yaitu zakat. Atau firman Allah Azza wa Jal di surat At-Taubah ayat 60, innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin. Sodakoh itu untuk orang-orang fakir, miskin. Untuk 8 golongan. Itu sodakoh yang wajib. Jadi mungkin itu perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.